Saudara, kalau kita lihat memang ada perbedaan antara keterangan yang disampaikan dalam informasi Paralex tadi, bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh pengacara dari Eliezer yang menyatakan bahwa hasil lie detector yang telah diikuti tersangka Eliezer. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pengakuan dari Eliezer yang menyebut bahwa tersangka Ferdy Sambo ini ikut menembak Yosua bisa dijadikan alat bukti saat persidangan nanti? Kita akan membahasnya malam ini bersama dengan kuasa hukum Barada Eliezer, ada Bang Roni Talapesi dan juga Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warshim yang telah bergabung. Selamat malam Bapak-bapak, salam sehat. Selamat malam. Selamat malam Pak Yasir. Saya ke Bang Roni dulu Bang. Ini salah satu poin utamanya adalah ada selain Eliezer yang menembak, Ferdy Sambo juga ikut menembak. Penjelasan ataupun keterangan detailnya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Eliezer. Selamat malam Pak Yasir. Ya, jadi kemarin kan mengenai tes lie detector itu untuk klien saya kan memang sudah diadakan itu 1 bulan yang lalu. Kemudian saya sempat bertanya kira-kira apa yang menjadi pertanyaan dari tes lie detector tersebut. Jadi yang disampaikan oleh klien saya adalah antara lain menjadi poin pentingnya adalah yang ditanyakan adalah siapakah yang melakukan penembakan, kemudian siapa saja yang menembak dan atas perintah siapa menembak. Nah, atas keterangan BAP klien saya memang sudah disampaikan bahwa perintah itu datangnya dari saudara FS. Kemudian klien saya sampaikan bahwa yang melakukan penembakan adalah klien saya yang pertama, kemudian saudara FS. Itu sudah sangat jelas ya dalam BAP klien saya gitu. Meskipun keterangan dari Eliezer yang Anda sampaikan ini langsung dibantah begitu ya oleh pengacara Ferdy Sambo. Ya silakan saja dibantahkan, tetapi nanti kan kita uji sama-sama di pengadilan kan mengenai alat bukti yang lain kan 185 ayat 6 KUHP mengaturkan persesuaian saksi dengan saksi, kemudian saksi dan alat bukti yang lainnya. Tetapi saat ini kami tetap berpegang pada keterangan klien kami bahwa klien kami sudah terbuka, sudah menyampaikan semuanya sehingga kasus ini menjadi terang seperti itu Pak. Oke, saya ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Ada perbedaan ini antara dari saat rekonstruksi kemudian diperkuat lagi dari hasil lie detector ini bahwa ada perbedaan keterangan antara Eliezer dan juga Ferdy Sambo. Seperti apa Kompolnas melihatnya? Baik, terima kasih Bung Yasir. Kami tentu sebagai pengawas fungsional Polri melihat dalam perkembangan terakhir penyidik menggunakan pemeriksaan barang bukti poligraf itu kami nilai merupakan komplementer atau dalam rangka kebutuhan penguatan pembuktian nantinya. Nah, tentu di dalam perkembangan terakhir hasil dari pemeriksaan poligraf itu tentu kami bisa meyakini bahwa penyidik telah mendapatkan satu keterangan tambahan dari para tersangka sekaligus mereka menjadi saksi di antara tersangka itu. Dan ini tentu akan memperkuat pembuktian nantinya. Nah, tersangka sendiri kan sebenarnya punya hak untuk membela diri, punya hak untuk diam. Dalam hal memberikan keterangan, para tersangka tentu akan lebih banyak memberikan keterangan yang menguntungkan pada dirinya. Untuk Baradae itu sendiri dari sejak awal setelah terungkapnya kasus ini bukan tembak-menembak, yang bersangkutan itu telah memberikan keterangan sampai adanya rekonstruksi sebenarnya konsisten. Kami pantau dan kami nilai dan apa yang dilakukan oleh Baradae di dalam memberikan keterangan itu menguntungkan dirinya. Namun ketika ada keterangan pada satu tersangka yang itu menguntungkan pada dirinya, tentu ini akan memberatkan tersangka lain. Baik. Hasil pemeriksaan poligraf kami yakin ada sesuatu yang baru. Tentu itu nanti pembuktiannya berdasarkan pemeriksaan hasil poligraf yang itu merupakan apakah itu bentuk surat ataupun keterangan itu tentu pada kompetensi absolut majelis hakim untuk memposisikan itu sebagai alat bukti atau tidak. Yang menarik juga Mas Yusuf, kalau kita lihat polisi mengumumkan sejumlah hasil tes kebohongan ini. Kalau ada beberapa tersangka dinyatakan bahwa mereka berkata jujur. Sementara itu ada hasil tes kebohongan lain yang tidak diungkapkan ke publik, termasuk hasil tes kebohongan dari Ferdy Sambo. Tanggapan Anda?
Baik, pertama yang diungkapkan hasilnya itu tentu ini menjadi catatan kami gitu. Mm-mm. Ada yang diungkapkan, ada yang tidak. Kami sebagai pengawas fungsional Polri tentu dalam memantau dan menilai kinerja penyidikan, kami membuat catatan. Adanya yang diungkap, ada yang tidak. Mm-mm. Walaupun demikian tentu kita menghormati apa yang dilakukan penyidik. Barangkali tidak semuanya diungkap itu ada kepentingan untuk penyidik dan itu dalam rangka pembuktian di pengadilan nanti. Hanya yang perlu kita perhatikan dalam hal ini di luar Baradae, hasil pemeriksaan poligraf yang jujur itu tentu itu tergantung pertanyaannya. Kan bisa saja pemeriksa poligraf itu tidak sesuai dengan apa yang ada di BAP secara terinci. Pertanyaan yang diajukan berbeda dan itu jawabannya setelah diperiksa hasilnya oleh pemeriksa poligraf hasilnya jujur. Kejujuran itu belum tentu apa yang ada di BAP. Baik. Itu nanti akan terungkap pada saat pemeriksaan. Nanti semuanya akan terungkap pada saat meja persidangan ya. Bang Roni, kalau kita lihat Eliezer dikatakan jujur, itu berarti akan lebih, menurut Anda akan lebih menguatkan bahwa keterangan Eliezer ini memang sesuai dengan fakta, utamanya terkait dengan penembakan. Iya Pak. Jadi begini Pak Yasir, klien saya ini sudah konsisten menyampaikan semua yang terjadi. Kan klien saya sampaikan dengan kejujuran ini ada harapan-harapan yang berharap bahwa ke depannya dia bisa kembali aktif ataupun hukumannya bisa diringankan. Nah, saya lihat ini kan itikat baik dari klien saya. Awal-awal pendampingan saya juga sudah melakukan assessment dengan psikolog untuk meyakinkan kami juga dalam rangka mendampingi Baradae ini. Dan hasil dari assessment itu adalah memang Baradae ini menyatakan semuanya yang secara jujur. Itu membuat kami juga pun yakin. Dalam proses pendampingan BAP juga kami melihat bahwa klien saya ini sudah sampaikan semuanya ya. Baik. Mengenai dengan saksi-saksi yang ada, kemudian kemarin saya dengar juga bahwa saudara saksi dari saudara tersangka RR juga sudah menyampaikan bahwa ada poin-poin yang akhirnya saudara RR ini terbuka. Menurut saya bahwa semakin ke sini kasus ini semakin terang gitu loh. Tapi kalau kemarin kan belum bisa terbuka semuanya karena belum ganti dengan pengacara yang baru ini baru terbuka ya, kita lihat seperti itu. Jadi harapan kami bahwa klien saya ini sudah konsisten, sudah kooperatif, sudah menyatakan semuanya. Sudah konsisten, sudah kooperatif, berarti dari hasil detektor ini apakah ada fakta baru yang Anda dapatkan? Kalau saya lihat tidak ya. Klien saya setelah perubahan yang kedua, pertama itu kan masih pakai skenario dari saudara FS, tetapi yang kedua ini sudah disampaikan. Kemudian ada hal-hal yang ya, Bang Roni? Itu juga pun sudah disampaikan oleh klien saya. Baik. Itu. Berarti memang hasil lie detektor ini sama seperti keterangan ataupun apa yang dia sampaikan ataupun diperagakan dalam rekonstruksi ya. Benar. Betul. Bahwa Eliezer yang menembak pertama dan Verdi Sambo juga ikut menembak. Betul. Itu juga pun sudah dituangkan dalam BAP ya. Kemudian Anda juga menyatakan bahwa setelah lie detektor dari Eliezer ini keluar, ada yang dirubah di BAP. Itu spesifiknya apa, Bang? Sebenarnya bukan rubah BAP, tetapi kita cabut BAP karena masih ada di BAP yang awal itu masih ada keterangan yang skenario yang awal ya. Itu kan harus kita cabut supaya jangan di pengadilan akhirnya kalau tidak kita cabut, tetapi seperti akan memberatkan klien saya. Jadi bukan merubah ya, tapi mencabut dari BAP yang lama atas skenario FS yang lama seperti itu. Baik, itu sudah dicabut. Kemudian Bang Yusuf, ini dengan adanya hasil lie detektor yang disampaikan itu, menurut Anda seberapa kuat keterangan yang disampaikan ataupun uji tes kebohongan ini akan digunakan sebagai alat pendukung saat persidangan nanti? Ya, jadi kalau untuk Baradae hasil pemeriksaan poligrafnya
sepertinya tidak ada hal yang baru ya, karena yang bersangkutan itu konsisten dari sejak awal. Hanya barangkali yang akan menarik itu hasil poligraf tersangka RR sama tersangka KM. Nah, itu ada hal-hal yang barangkali itu baru gitu. Karena bagaimanapun mereka itu tersangka. Pada saat kami melakukan menghadiri sidang kode etik profesi, terus kami sesuaikan dengan hasil rekonstruksi, pada saat itu kami menyampaikan satu saran kepada penyidik, tapi tidak dalam arti mengintervensi sebuah saran saja. Barangkali KM dan RR ini perlu digali keterangannya. Mereka itu kan tersangka. Mereka akan memberatkan dirinya sendiri ketika tidak memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, kenapa harus digali? Apakah Anda melihat bahwa ada yang masih ditutup-tutupi, tidak berbicara jujur, atau ada karena masih mengikuti skenario yang disusun oleh Verdi Sambo? Ya, betul. Kami melihat KM dan RR ini pada sidang Komisi Kode Etik dan dilakukan rekonstruksi. Ini sebenarnya keterangan yang diberikan di dalam BAP itu kami nilai itu tidak menguntungkan dirinya sendiri. Itu masih memberatkan diri sendirinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan hasil pemeriksaan poligraf itu ada sesuatu yang baru yang dimaksud dengan hasil jujur itu dari keterangan RR dan jawaban KM di dalam memberikan jawaban pada saat dilakukan pemeriksaan poligraf, yang itu mudah-mudahan memberikan satu hal yang menguntungkan dirinya sebagai tersangka. Dan ketika itu menguntungkan pada dirinya sebagai tersangka, bagaimanapun itu akan memberatkan tersangka lain. Baik, yang dinanti adalah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf ataupun Ricky Rizal yang bisa menguntungkan mereka. Dan apakah ini juga berdampak bisa menguntungkan juga tersangka lain yaitu Eliezer? Kita tahan dulu ya Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam.